Lalu sekarang fil musafahah, yaitu berjabat tangan. I'lam, ketahuilah, annaha sunnah, bahwasannya berjabat tangan itu hukumnya sunnah. Berdasarkan apa? Majma'un 'alaiha inda itlaq, yaitu kesepakatan daripada para alim ulama. Rawaina fi Sahihil Bukhari, sebagaimana diriwayatkan dalam sahihnya Imam Bukhari, an Qatadah, daripada sahabat Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu, berkata beliau, qultu ya nas, sahabat Sayyidina Qatadah ini bertanya kepada sahabat yang lainnya, yaitu sahabat Anas, Sayyidina Anas radhiyallahu anhuma, akana til musafahah, pernahkah engkau menjabat tangan fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Anas berkata, na'am, pernah, katanya, ya. Raina fi Sahih Bukhari wa Muslim fi hadisin Ka'ab bin Malik, dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim yang dikenal dengan Sahihain ini sebutannya, yang diriwayatkan daripada sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, fi qissatu taubah, dalam kisah taubatnya sahabat Ka'ab ini. Berkata beliau, faqama ilayya Talhah bin Ubaidillah, maka datanglah, berdirilah kepadanya, kepada sahabat Ka'ab bin Malik ini, sahabat yang bernamanya Sayyidina Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, yuharwil itu berlari-lari kecil gitu, nyamperin dengan bergegas, hatta safahati wahannani, jadi setelah berlari kecil itu menyambangi atau nyamperin daripada sahabat Ka'ab ini, lalu Sayyidina Talhah bin Ubaidillah ini menjabat tangannya dan menghormatinya begitu. Warwaina bil isnadi sahih, dalam sanad yang sahih, fi sunani Abi Daud, dalam sahihnya Sunan Abi Daud, an Anas, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata beliau, lamma jaa ahlal Yaman, ketika datang daripada rombongan keluarga Yaman, keluarga orang-orang Yaman, ya, qal lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata kepada mereka, kepada para sahabat yang lagi duduk itu, ya, sahabat yang biasa mengelilingi Rasulullah, qad ja'akum ahlu Yaman, sungguh telah datang kepada kalian itu rombongan daripada negeri Yaman. Wahum awwalu man ja'a bil musaffahah, mereka itulah orang-orang yang awal-awalnya melakukan tradisi berjabat tangan. Jadi baginda Rasulullah mengatakan bahwa orang-orang Yaman itu yang paling awal tradisinya jabat tangan gitu ya. Jadi dari orang Yaman, kalau tradisi jabat tangan itu dari orang Yaman. Uraina fi sunani Abi Daud, dalam Sunan Abi Daud wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Jadi 3 riwayat ini daripada Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah. Anil Bara, daripada sahabat Sayyidina Bara radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW, berkata baginda Rasulullah SAW, ma min muslimain, tidaklah daripada 2 orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, 2 orang muslim berjumpa, fayatu safahani, maka mereka dalam perjumpaan itu saling berjabat tangan, illa ghufira lahuma, kecuali diampuni daripada dosa keduanya. Kita jabat tangan, ya, kata baginda, diampuni dosa antara kita dan orang yang kita jabat tangannya itu, ya.
qabla ay yatafarraq. Qabla ay yatafarraq. Sampai sebelum ya dia saling berpisah. Jadi kalau selama masih berjumpa itu doanya apa, walaupun udah lepas tangannya gitu ya, terus ngobrol, itu sampai dia berpisah baru dosa itu nggak dihapus lagi. Jadi selama dia masih itu dosanya dihapus terus. Gara-gara berjabat tangan doang, perkara mudah, ya perkara mudah. Kadang-kadang kita suka ini. Lagi kalau ketemu temennya jabat tangan terus jabat tangan aja. Riwayatnya fi kitab Turmuzi, dalam kitab Imam Turmuzi, ya, wa Ibnu Majah dan kitab Imam Ibnu Majah, an Anas, bahwasannya Sayyidina Anas sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu an, qala berkata beliau, rajulun, berkata seorang, qala rajulun, berkata seorang lelaki, seseorang lah gitu ya. Ya Rasulullah, berkata kepada baginda Rasulullah, bertanya maksudnya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu, seseorang daripada kami, yalqa akhahu, bertemu dengan saudaranya, au sadiquhu, atau bertemu dengan sahabatnya, ayan hanilahu, lalu mereka apa namanya hormat gitu, menundukkan punggungnya, berarti kan kayak orang Jepang ya, kayak orang Jepang begitu. Bolehkah kalau ada seorang bertemu dengan saudaranya itu, ya, atau apa namanya sahabatnya, membungkuk gitu? Maka dikatakan oleh Rasulullah, nggak boleh. Ya, hati-hati nih nanti kalau ente misalnya kerja di perusahaan Jepang, biasanya kalau ada bos Jepang langsung begitu tuh, ya. Nah, sampai ulama-ulama kita itu dihukum karena nggak mau begitu, ya. Bahkan ada yang suruh menghadap ke arah timur. Ya kalau kita kan menghadap ke kiblat barat, ya. Kalau dia ada di apa negaranya ada di barat, mah kita ngadep juga kali ulama kita kamuflase gitu kan. Tapi kan kiblat kita ada di barat, sampai dihukum, dicabut kukunya, ya, sampai ditembak. Itulah perjuangan, ya. Nah kita kata Rasulullah nggak boleh membungkuk, gitu. Apalagi sama bendera, sama orang aja nggak boleh membungkuk gitu. Qala, berkata lagi, bertanya lagi nih orang, afayal tazimuhu wa yaqabbiluhu, apakah boleh, ya, berpelukan dan mencium pipi gitu maksudnya, ya, cipika-cipiki gitu. Maka dijawab Rasulullah, lah nggak boleh. Nah, tuh nih, ya, kedua ketemu terus pelukan, cipika-cipiki nggak boleh. Kecuali orang yang dari pergi jauh, kan udah kemarin tuh, orang pergi jauh lama ketemu, ya, kangen, tapi juga sebatas itu juga, ya, nggak boleh pakai gesper. Ya begitu, paham deh kalau pakai gesper ya. Maka bertanya lagi nih orang ini, makanya kalau sahabat tuh kalau ada Rasulullah emang nanya mulu, ya, karena kesempatan kapan lagi gitu kan, ya. Karena Rasulullah itu adalah sumber hukum, ya, artinya memang Allah sumber apa, Al-Quran sumber dari sumber hukum, ya, itu firman Allah. Tapi kan yang apa namanya yang menjelaskan semua Rasulullah SAW. Fayakhudhu biadi, kalau ngambil tangannya, menggenggam tangannya, ya, wa yusafihu, lalu berjabat tangan, boleh nggak gitu? Wal na'am, boleh kata Rasulullah. Jadi kalau kita ketemu sama teman kita, ya, jabat tangan gitu, boleh kata Rasulullah. Na'am, ya. Qala Turmuzi, berkata Imam Turmuzi, hadis hasan, hadisnya ini hasan. Wa fil bab ahaditsnya katsirah, bab yang membahas tentang hadis ini banyak, dari kitab-kitab lain juga banyak. Urawaina fi,
Muwatta Al-Imam Malik rahimahullah, dalam kitabnya Imam Malik yang berjudul Al-Muwatta, an Atha, daripada Atha. Nah, Atha itu lama tuh tidur. Iya. Atha itu nama, ya nama sahabat. Daripada Atha bin Abdullah Al-Khurasani, ya. Berkata beliau, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada sahabat Atha ini, tasafahu yadhabil gil. Tasafahu yadhabil gil. Berjabat tangan itu, ya, menghilangkan permusuhan. Ya nggak mungkin kalau orang nggak ini kan jabat tangan, ya. Kalau anak kecil begini, ya. Ya, lumayan. Tapi enggak, kita jabat tangan, ya. Berjabat tangan itu menghilangkan permusuhan. Wa tahadau tahabbu wa tathabis guna. Dan apa namanya? Saling, wa tahadau itu ngasih gitu, ngasih apaan, misalnya ngasih hadiah, ngasih makanan gitu, ngasih apa aja, ya. Ngasih hadiah, saling ngasih hadiah itu watashabis syahnah, menghilangkan prasangka jelek, artinya dendam gitu, ya, menghilangkan. Jadi saling ngasih, ya emang ada, ya, ada orang dijahatin gitu kan, ya, kita nggak usah balas jahat, kasih hadiah gitu kan. Baginda segitunya kan, Baginda segitunya, ya, segitunya dimusuhinnya, sampai ada yang pernah kisah itu kan, dia nyuapin apa namanya, nenek-nenek itu yang di pasar, saking dicelaknya kan sakit hati gitu, dicaci maki, dianggap gila apa, jadi dikasih makan tetap kasih makan, sampai disiram air, sampai diludahin kalau lewat, ya. Terus ketika sakit dijenguk sama Baginda Rasulullah SAW, lalu apa namanya, orang itu nggak dibalas dengan ketika sakit nggak disyukurin gitu kan. Kalau kita kan asain lo, ya, banyak kan ini gue sih lo gitu kan. Kalau Baginda enggak, gimana gitu kan, bahkan didoain supaya sembuh gitu kan. Ya itulah, jadi saling apa namanya, saling berbagi hadiah. Hadiah bukan hanya sekedar kita ngasih, tapi ngasih sesuatu yang menyenangkan juga, itu namanya hadiah. Itu menghilangkan dendam, ya. Menghilangkan dendam di antara seorang. Kultu, katakan hadza hadisi mursal, hadisnya ini mursal. Wa'lam an hadhil musaffahah, ketahuilah bahwa, ya, berjabat tangan ini mustahabah, disunahkan hukumnya, inda kullu liqa, ketika kita saling kullu liqa, saling apa namanya, bertemu. Kalau kita saling bertemu ini sunahnya kita berjabat tangan, ya, sambil mengucap assalamualaikum, ya, atau assalamualaikum duluan, ya, kalau masih jauh kan, ya, assalamualaikum, tangan gitu. Kalau orang sekarang beda, ya, ya, woi, begini, ya, ya tradisi, tapi kita jabat tangan gitu, ya. Jadi hukumnya sunnah, ya, sangat dianjurkan. Besok beli itu, lampu yang agak terang tuh, yang apa namanya, kalau ada tuh yang kayak dulu, kalau nambahin terang. Oh, yang buat baca lagi? Iya, buat baca. Lalu taruh atas itu, ya, sorot, lampu sorot. Ya. Kalau pakai kacamata pegel saya, nggak biasa kali, ya. Yang mana tuh? Wah, amat, iya. Wa amma ma'atadahun nas, ya. Adapun apa yang dilakukan manusia, ya, atadahu itu artinya dilakukan berulang-ulang, ya, sering melakukannya gitu. Minal musafahah, daripada berjabat tangan ba'da sholatis subuh wal asr, setelah sholat subuh dan asar, ya. Kalau kita di masjid-masjid kita, ya, tradisi, ya. Ya, itu bahkan di sana juga ada, di luar kita, ya.
Itu tradisi kalau habis baca doa terus saling berjabat tangan gitu ya. Di sini ditulis sholat subuh dan asar. Ada juga yang sholat subuh dengan maghrib, ada sholat subuh dengan habis sholat ba'da sholat subuh dengan ba'da sholat isya ya. Terus ada juga yang setiap ba'da sholat ya. Asal jangan pas sholat aja. Pas sholat ya itu nggak boleh. Itu bid'ah itu. Bid'ah bener itu. Iya, nggak boleh. Fala aslahu lahu fi syara'i ala hadhil wajh. Maka tidaklah ada dasarnya emang ya dalam perkara ini. Dijelaskan di situ. Kalau kita habis sholat, ba'da sholat itu saling berjabat tangan, itu nggak ada dasarnya, nggak ada rujukannya, emang nggak ada rujukannya, ya. Tapi ingat nih, dijelaskan di sini, walakin la ba'sa bih, maka akan tetapi, ya, tidak dibolehkan juga di dalamnya fa'in asolal musafaha sunnah, maka tidak mengapa untuk melakukan tadi berjabat tangan ya setelah ba'da sholat itu. Karena kenapa? Asal hukumnya berjabat tangan itu adalah sunnah, tanpa ada perkara nggak boleh waktu ini, nggak boleh waktu itu ya. Pokok setiap ketemu berjabat tangan itu hukumnya sunnah. Nah, dari perkara dasar hukumnya sunnah itu, maka ulama di sini mengatakan boleh ya. Wa kaunaha hafazu 'alaiha fi ba'dal ahwal ya. Adapun kaidahnya daripada yang menjaga sedemikian itu di dalam setelah melakukan hal yang demikian, wa farratu fiha fi katsira minal ahwal au aksaroha, atau yang dilakukan secara rutin atau yang enggak dilakukan secara rutin gitu kan, baik sengaja maupun tidak lah istilahnya begitu. La yahruju zalika ba'dha an kaunaha minal musafaha, maka tidaklah menjadikan itu keluar daripada hukum berjabat tangan. Jadi boleh hukumnya gitu. Daripada kaunaha ini minal musafahah, daripada kaidah berjabat tangan itu sendiri. Allati warada syara'i bi aslaha, karena dasar hukumnya itu sunnah. Jadi nggak mengapa kita habis itu, nggak ada yang ngelarang juga, nggak ada yang ngelarang. Karena kenapa ya, bahkan sangat dianjurkan kita untuk saling berjabat tangan. Itu kan udah saling ketemu ya. Ente kalau saling ketemu ketika sebelum sholat kan ada juga, aduh dia lagi ya, kita dosa. Atau sebelum kita sholat bertemu di tempat sholat itu kita pernah bertemu ya, mungkin pernah ada dosa ya, mungkin kenapa sih orang kita mau gugurin dosa kok ya, enak kan gugurin dosa, suatu hal yang ringan, nggak pakai biaya ya, bahkan nggak perlu mengucap doa lagi ya, udah dosa kita sama yang kita jabat tangannya gugur, kan enak. Dosa sama Allah kita bisa istighfar, bisa mohon ampun, bisa taubat. Tapi kalau dosa sama manusia, kalau sebelum kita minta maaf ya masih ada, dan itu akan ditagih ya, ditagih di yaumil kiamah. Jadi hukumnya boleh. Jadi jangan dibahas lagi nih, karena di sini ditulis wa qad dzakara Syekh Al-Imam Abu Muhammad, sebagaimana diingatkan oleh Syekh yang bernama Al-Imam Abu Muhammad bin Abdus Salam rahimahullah fi kitabih, yang kitabnya bernama Al-Qawaid Anil Bid'un, bahwasanya bid'ah ala khamsah, terdiri daripada khamsatun, daripada 5 aksamu, yang dibagi itu adalah 5-nya. Bid'ah itu terbagi daripada 5 wajibatun, bid'ah yang wajib ya. Ya tadi tuh lagi sholat salaman, nah itu bid'ah, udah wajib ditinggalin, itu udah wajib tinggalin ya.
wa muharramah bid'ah yang haram, wa makruhah bid'ah yang makruh, wa mustahabbah dan bid'ah yang boleh aja, nggak ada hukumnya. Kalau yang namanya boleh aja itu nggak ada hukumnya ya. Jadi nggak ada hukumnya, nggak kena hukum dosa, nggak kena hukum apa, boleh aja ya. Kapan aja melakukannya boleh, muhabbah ya, mustahabah itu. Wa mubahah ya, dan wa mubah dan wa mustahabah itu artinya yang dianjurkan. Wa mubahah itu artinya yang boleh aja. Qol berkata, wa min amsalatul bid'ah ya, daripada permasalahan bid'ah ini, al-mubahah berjabat tangan, al-mubahatul musafahah berjabat tangan itu dibolehkan iqabis subuh wal asar ya, sebagaimana tadi contoh setelah sholat subuh dan asar, atau sholat subuh sama maghrib, atau setiap sholat, yaitu boleh aja. Wallahu a'lam ya, hanya Allah yang tahu. Kita kembalikan kepada Allah. Qultu berkata, kami katakan di sini wa ya'ni wa yambaghi ya, selayaknya ayah taruju min musafahatul amradul hasanul wajh, menghindari daripada berjabat tangan dengan amrad. Amrad itu apa? Bencong, banci ya, banci yang punya wajah yang menawan ya, cantik jelita toh nggak boleh ya. Berjabat tangan dengan banci nggak boleh. Kalau bancinya nggak menawan tetap nggak boleh ya, sama aja geli. Fa inna dharu ilaihi haram, karena kenapa? Karena kita ngelihatnya aja nggak boleh, haram hukumnya. Ngelihat banci yang mukanya menawan walaupun nggak ada birahnya nih, karena kenapa? Ya dia menentang kodrat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ngelihat aja nggak boleh gitu. Kama qaddamana fil fasal alladzi qabla hadza, sebagaimana yang udah kami jelaskan di depan tadi. Kemarin udah jelasin berarti. Wa qala ashabina ya, dikatakan oleh sahabat-sahabat kami, kullaman haramun nadharu ilaihi haramun masuh, daripada tiap-tiap orang yang mengharamkan memandang kepada bencong itu, yang banci itu yang punya wajah cantik ya, mandangnya aja haram. Demikian juga dengan masuk itu meraba menyentuh. Nah, kan kalau itu sejabat tangan itu enggak? Tuh, apalagi nyentuh, mandang aja nggak boleh. Mandang nggak boleh. Apalagi nyentuh. Siapa yang sering mandang di sini? Tuh ada tuh kalau di negara Thailand tuh bahkan bikin panggung loh di Bangkok. Bikin panggung, nonton lagi kitanya. Bayar lagi. Jadi ya begitulah. Kalau kata itu ada Haji Omah ya, haram aja mahal loh. Minum apa kan mahal ya. Iya belum apa itu mahal, tapi yang murah-murah surga nggak ada yang mau. Datang ngaji, datang sholat, itu gratis tuh, nggak ada yang mau. Itu neraka itu mahal ya, mahal. Surga 1.000 surga ya. Parah. Nyelot berapa tuh nyelot? 1.000 juta. Oh enggak, orang depo. Astagfirullah. Iya. Nitip depo ya. Mana sih? Hilang lagi. Kama bayi. Kama yang mana? Kama yang nadaro ilaihi haram. Bal ya? Bal sekarang ya? Bukan masih kama. Kama.
Kulna. Kama kod mana? Yang bawa kolat. Oh, kama qad mana fil fasal ladzi qabla hadza. Ya, sebagaimana yang udah qaddamna dijelaskan depan. Wa qad qala ashabina berkata sahabat-sahabat kami kullaman haramun nadharu ilaihi haramu masuh, ya. Jangankan mandangnya, menyentuhnya aja kita nggak boleh, haram hukumnya. Bal masuh asudda fa innahu yuhallan nadharu ilal ajnabi idza arada ay yatazawwajha. Kita mandang orang perempuan itu, ya bukan bencong nih kalau yang ini nih, ya. Mandang orang perempuan itu boleh aja walaupun dia perempuan bukan muhrim kita. Kecuali kita punya niatan mau mengawininya. Masa kita orang yang mau kita kawinin kita nggak lihat? Nah, Aduh bewok. nggak tahu aja kan itu. Astagfirullah. Satu cewek rata ya. Aduh. PGSPR. Aduh. Kecuali orang yang kita mau nikahin, ya. Wa fi halal baik, kecuali juga orang yang saling berjual beli. Ya, kita kalau beli nggak ngeliat ya, beli bu, beli. Beli. Iya kan, itu nggak boleh, masa dia nunduk kan? Ya nggak salah, nggak apa-apa, ya, bagus nunduk gitu kan. Ya cuman kan begitu nengok, beli apa mas gitu ya. Ya baiknya kita lihat gitu, tapi juga jangan pakai gitu. Menahwa zalik, ya, dan serupa yang itulah yang diboleh-bolehkan itu. Wa tuhibbu mal musaffah, dan disunahkan ketika kita bermusafahah, berjabat tangan, ya. Al bisyasyatu bil wajah, menghadirkan muka yang ceria. Nah, ya kan nggak mungkin juga kalau lagi kita jauh, mukanya asem gitu kan. Emang ada sih, ada orang yang ya mungkin menerima jabat tangan orang itu dengan terpaksa, dikarenakan kenapa? Ini kalau bermuka ceria itu bukan orang yang mengulurkan tangannya, bukan pula orang yang meraih tangannya, dua-duanya harus bermuka ceria. Ada orang yang mengulurkan tangannya ceria, tapi disambut dengan asem. Karena kenapa? Mungkin bukan masalah dendam, malahan masalah apa? Statusnya, masya Allah. Man ana, wah kacau kalau di man ana. Man ana, siapa saya? Iya gitu kan. Wa man anta, wah kacau. Ana nahnu. Ini kalau gitu udah parah. Ada tuh orang masih gitu ada ya? Iya, siapa lu? Ada itu. Sombong banget gitu kan kalau kata gitu. Iya. Pokoknya asam terus sih. Ya. Pertama, kita jangan bermuka masam, ya. Mukanya ceria. Wa du'ai bil maghfirah wa ghairuha. Dan saling berdoa, mendoain untuk ampunannya dan selainnya itu. Ya. Semoga Allah ngampuni engkau. Semoga engkau sejahtera. Semoga urusanmu baik. Iya benar. Kalau lagi, tapi sama yang pihak istrinya mempelai jangan ente. Mempelai juga. Yang ini sama lakinya sakinah mawaddah warahmah ya. Sama itu tunggu. Ya betul janda. Iya betul janda. Nggak boleh. Lu kata mempelai prianya barusan lu doain gue sakinah mawaddah. Iya sekarang
Doa itu mati. Kabur. Riwayat fi Sahih Muslim, diriwayatkan dalam Sahih Muslim an Abi Dar, daripada sahabat Abi Dar radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, la tahkiranna, janganlah ya saling meremehkan minal ma'ruf, daripada perbuatan-perbuatan ma'ruf sayan satu pun ya. Jadi jangan meremehkan daripada satu kebajikan pun. Walau antalqa, seandainya dikalau bertemu akhaka, saudaramu, biwajhihi tolik ya, dengan wajah yang enak dipandang. Tuh, jadi wajah yang ceria, yang bagus, yang enak dipandang itu merupakan suatu kebajikan. Salaman dapat pahala, dengan wajah yang itu yang ceria dapat pahala, dengan doanya dapat pahala. Masya Allah, Islam itu gampang banget. Islam gampang banget, masuk surga gampang di Islam. Ya ruwaina fi kitab Ibnu sini, daripada kitabnya Ibnu sini, Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qol, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muslimaini, ya ketika daripada dua orang muslim, idat taqyani ya, idat taqya fatasofaha, maka ketika bertemu mereka berdua, dua orang muslim ya, dan berjabat tangan, watakasyara biwudda wa nasihatin ya, maka dan juga saling mendoakan dan menasihatin ya, saling bermanis-manis gitulah, bermanis-manis dan menasihati. Tanasarab, maka gugurlah khotoyahuma bainahuma, dosa antara keduanya. Jabat tangan, gugur dosa keduanya ya. Fi riwayah, dan di riwayat yang lainnya, idza taqal muslimani, ketika bertemu dua orang muslim, fatasfaha, maka berjabat tangan mereka berdua, wa hamidallah, dan memuji Allah Subhanahu wa taala ya, wastaghfara, dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ghafarallahu azza wa jalla lahuma, Allah mengampuni dosa keduanya. Dosa kepada Allah diampuni, dosa kepada manusia diampuni, berjabat tangan doang. Ruwaina fi an Anas ya, diriwayatkan kepada kami di dalamnya daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ma min abdaini mutahabbain, dan tidaklah daripada dua orang hamba mutahabbaini fillah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yastaqbilu ahadahuma ya, lalu yastaqbilu ahadahuma sahibahu, merapatkan salah satu keduanya itu ya kepada sahabatnya, fayusafihahu, lalu berjabat tangan, fayusallaini ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keduanya itu berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dua orang itu ketemu terus saling berjabat tangan, mengucapkan, membaca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu sering ya. Kalau kita malah diituin sallallahu ala Muhammad sambil hadisnya ada, anjurannya ada, anjurannya ada. Maksudnya hadis bersalaman ada, hadis bersalaman sambil sholawat ada. Yang nggak boleh itu mana? Yang nggak boleh mana? Karena zaman Nabi nggak ada. Ada gitu.
Zaman Nabi nggak ada bukan berarti dilarang begitu ya. Lalu ketika mereka berdua saling menjabat tangan dan berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, illa kecuali lam yatafarraqa, ya, tidaklah mereka berpisah hatta tughfara dzunubahuma, diampuni dosa keduanya, ma taqaddama minha wa ma ta'akhir, dosa yang akan datang dan dosa yang lalu. Dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Iya, enak banget. Ketemu, ya kita sama orang kan belum tentu kita berbuat baik terus. Ya kadang-kadang timbul aja prasangka dikit udah dosa. Itu. Berjabat tangan lu gugurin dosa yang dulu, ya. Yang dulu kita nggak sengaja digugurin sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan salaman dan bersolawat. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Kalau nggak gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ya, boleh. Saya nggak belum bid'ah. Boleh. Iya, boleh. Tapi begini nggak boleh. Nggak ada zaman Rasulullah. Ini ada zaman Rasulullah ada ini. Ada, kan boleh. Ada. Enggak, kita nggak ngomongin orang, tapi yang ada begitu. Yang ada begitu, nggak ngomongin orang, tapi yang ada begitu. Kita juga belum tentu sempurna kok. Iya. Raina fi, ya, diriwayatkan di dalam anak Anas, Aidan daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu yang lainnya, qala ma'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia di rojulin menggapai daripada menggapai tangan seseorang, fafarokoh artinya bersalaman gitu ya, pada kedua tangan seseorang, fafarokoh lalu berpisah, hatta sampai beliau berkata, jadi Rasulullah itu salaman ya sebelum melepaskan tangannya itu. Rasulullah berdoa, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan jauhkan kami, hindarkan kami daripada azabnya api neraka. Shadaqallahul azim. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan enggak? Ada? Baik. Ya Rabbana tarabna